Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini nanti sesuai dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja. Oke, ada pihak ketiga yang terjadi di antara hubunganmu bersama seseorang di sini, karena mungkin di sini kamu yang tergoda dengan pihak ketiga ini, atau dia yang tergoda pada pihak ketiga. Intinya di hubungan kamu dengan seseorang terjadi perselingkuhan, ya, karena dia atau kamu gampang tergoda atau suka menggoda. Padahal sebenarnya baik kamu ataupun dia sama-sama saling mencintai ya. Dan aku lihat di sini nampaknya yang kemarin berselingkuh, aku lihat di sini kayak ingin datang lagi untuk menerima dan memberi cinta atau kasih sayang yang adil gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan selama ini dia membagi cintamu, berarti saat ini dia ingin memberikan keadilan, rasa cinta dan kasih sayang hanya untukmu, seperti itu. Ya, aku lihat di sini. Karena kenapa? Karena aku lihat akhir-akhir ini dia selalu kepikiran kamu terus, atau setelah kalian berpisah, nih orang selalu kepikiran kamu terus gitu ya. Sehingga apa ya, kayak dia pun gelisah gitu, kenapa kamu itu nggak bisa lepas gitu dari pikiran dia, kamu itu selalu kepikiran terus gitu, dia itu selalu kepikiran kamu terus gitu. Ya, kalau aku lihat memang sudah ada pengakhiran hubungan, ya kamu nampaknya sudah cut off dia, kamu nampaknya memang sudah berpisah dengan dia, dan mungkin situasi yang perselingkuhan ini mungkin sering terjadi berulang kali karena di sini membentuk pola, dan juga mungkin ada suatu strategi yang sebenarnya sama dilakukan oleh dia. Misalkan gini contohnya ya, ketika kalian masih bersama, dalam beberapa waktu kalian mungkin intim dalam berkomunikasi, tiba-tiba menghilang komunikasi itu, ya kok jarang ada komunikasi, terus selalu bilang dia sibuk, selalu mungkin emosional mungkin emosian orangnya. Akhirnya di sini kamu curiga, oh ternyata dia selingkuh. Terus itu ketika sudah selingkuh dia misalkan tidak mau disalahkan, akhirnya kalian berpisah. Nah, entah nanti setelah sekian lama kalian sudah berpisah, dia mungkin juga sudah berpisah dengan selingkuhannya, dia datang lagi minta maaf, terus minta balikan lagi. Kamu maafkan, kalian balikan lagi, taunya berulang tuh. Awalnya intim berkomunikasi, tahu-tahu hilang komunikasi, tahu-tahu selingkuh, gitu-gitu aja terus ya, sehingga ada suatu pola yang terus berulang terjadi, dan ini ingin kamu cut off, ini ingin kamu akhiri. Pola-pola yang selalu berulang, yang mana ini mungkin menyakiti kamu, itu benar-benar ingin kamu akhiri. Terus juga situasinya saat ini memang sudah ada silent treatment, saling mendiamkan, kamu mendiamkan dia, dia pun mendiamkan kamu. Dan kalau aku lihat mungkin kalau dialah yang berselingkuh ya, kalian sama-sama saling mendiamkan gitu lah ya. Aku lihat juga mungkin di sini hubungan ini memang sudah berakhir, kamu mungkin sudah tidak mau memberikan kesempatan kedua ke dia, kamu ingin berubah, kamu ingin tumbuh, kamu ingin
apa ya, mematikan rasamu untuk dia ya. Aku lihat di sini memang ada sebagian banyak dari kalian yang sudah mati rasa ya terhadap dia, atau sudah tidak mau lagi lah berurusan dengan dia. Tapi apa yang dia rasakan saat ini, dia masih cinta ternyata sama kamu ya. Dia masih pengen memiliki kasih sayang yang utuh dari kamu, dan aku lihat di sini dia memang masih memiliki ketertarikan. Dan aku lihat di sini nampaknya kayak entah ini dia sudah menyadari, tapi aku lihat kayak ada keinginan atau ada tindakan yang dia tidak mau lagi egois sama kamu. Kayak gitu yang aku lihat di sini. Dan aku lihat juga ternyata memang si dia ini tuh masih menyimpan gairah, hasrat, nafsu terhadap kamu ya, kalau aku lihat di sini. Dan aku lihat juga memang dia selalu merasa kok ketika dia bersama kamu dia ngerasa seneng gitu, dia ngerasa bahagia, dia ngerasa apa ya, kayak apa ya, rasa gairah dia tuh setara gitu loh dengan kamu. Dan mungkin memang iya selama ini juga kamu memiliki gairah terhadap dia gitu, jadi dia merasa gairah kalian itu sama seperti itu, atau dia ingin menyetarakan diri dengan kamu seperti itu. Mungkin kalian memang ada perbedaan. Nah di sini dia mungkin ingin menyetarakan diri dia agar bisa sepadan gitu loh dengan kamu, entah itu dalam effort, entah itu dalam karir, keuangan, ekonomi ya, atau apapun ya, atau dari apapun. Aku lihat di sini kayak ada keinginan dari dia untuk bisa setara dengan kamu ya. Nah bisa juga salah satu kenapa dia selama ini selingkuh itu karena mungkin dia merasa sama kamu itu dia nggak setara. Entah di sini siapa yang lebih tinggi, tapi dia merasa mungkin tidak setara sehingga dia mencari yang lain kayak gitu. Ya mungkin saat ini sudah ada pemblokiran ya kalau aku lihat di sini. Terus juga aku lihat saat ini kayak dia perlu sabar untuk menghadapi situasi antara kamu dengan dia. Karena nampaknya saat ini kamu dia lihat tuh kayak lebih berhati-hati atau lebih memprotek diri gitu ya, lebih waspada dengan seseorang atau dengan sesuatu gitu. Terus itu dia lihat kamu sekarang tuh kayak tegas banget ya secara mental, kayak menolak dia atau mengakhiri hubungan ini gitu ya. Menolak untuk apa, menjalin hubungan lagi dengan dia. Pokoknya dia ngeliat kamu sekarang keras ya, tegas gitu. Sehingga saat ini dia tuh kayak sedang menggunakan pikirannya untuk bagaimana caranya agar menarik lagi perhatian kamu gitu ya. Dan bahkan aku lihat di sini juga dia masih sering stalkingin kamu karena masih ada rasa ingin tahu ya tentang kamu, terus apa yang kamu lakukan, dengan siapa kamu sekarang, seperti itu. Ya, aku lihat hubungan kalian selama ini tuh terasa sulit untuk dijalani ya. Sering terjadi perselisihan, bahkan cuman gara-gara hal sepele gitu. Tapi karena mungkin sering sekali terjadi, atau perselisihan ini mungkin cuman gara-gara, walaupun cuman gara-gara masalah sepele, tapi mungkin karena tidak pernah diselesaikan akhirnya menjadi pertengkaran yang besar kayak gitu ya. Nah, maka dari itu aku lihat di sini hubungan kalian nampaknya harus berubah. Kaliannya juga harus berubah. Makanya di sini hubungan kalian tertunda untuk bisa dilanjutkan. Karena memang di sini kalian harus bisa melepaskan sikap, tindakan, situasi yang mungkin apa ya, sering berulang terjadi itu ya. Terus itu juga kalau misalkan kalian nih sudah bertengkar atau sudah berpisah, biasanya butuh waktu lama untuk bisa berbaikan lagi, seperti itu. Emang itu apa ya, kayak udah pola aja gitu kalian tuh. Mungkin kalian memang ada orang, kalian itu salah satunya ada yang pendendam, atau sebelah pihaknya pendendam, emosian ya, sebelah pihaknya juga egonya tinggi. Jadi butuh waktu lama untuk bisa berbalik, bisa berbaikan ya. Sehingga aku lihat di sini memang kamu selama ini udah bener-bener sabar banget ya ngadepin dia. Terus memahami dia tuh bener-bener sesabar itu deh gitu. Oke, kalau aku lihat dia ini orang yang terobsesi dengan
kata kasarnya ya, perzinahan gitu, atau mungkin ya dia terobsesi dengan wanita atau pria di luar sana yang mungkin lebih cantik dari kamu, lebih ganteng dari kamu, lebih sukses dari kamu, lebih. Orang ini terobsesi ya dengan hal-hal yang seperti itu. Sehingga aku lihat dia tuh sampai ketergantungan, makanya di sini mungkin terjadilah pola yang berulang di hubungan kalian ya. Sehingga aku lihat ini sudah menjadi penyakit mental bagi dia. Udah nggak jadi rahasia lagi sebenarnya sifat orang yang suka berzina ini gitu ya, suka gonta-ganti pasangan ini gitu, suka selingkuh ini. Itu ya aku lihat memang sudah menjadi perilaku negatif dialah yang sudah tertanam dalam diri dia, aku lihat di sini ya. Kayak sulit itu untuk mau dirubah, itu sulit gitu ya. Dan aku melihat di sini ada salah satu di antara kalian dalam menjalani hubungan selama ini tuh sampai hilangnya kemandirian untuk berfokus pada hal-hal lain selain percintaan gitu ya. Jadi mungkin dulu kamu orangnya sebenarnya mandiri dulu, ketika kenal sama dia kamu itu sangat bergantung sama dia atau takut banget kehilangan dia, atau fokus kamu itu selama ini hanya ke dia sehingga mungkin karirmu, kehidupan sosialmu terbengkalai kayak gitu ya. Sehingga hubungan ini nampaknya memang udah nggak sehat gitu karena terlalu bergantung salah satunya. Makanya di sini semesta menginginkan kalian untuk mengambil langkah mundur, untuk bisa menghidupkan kembali beberapa minat kalian yang tidak terkait dengan hubungan romansa seperti itu. Makanya sekarang kalian dipisahkan, terus kalian sekarang lebih difokuskan pada karir, kehidupan sosial kalian dengan keluarga kalian, teman-teman kalian gitu kan aku lihat di sini. Karena kalau aku lihat memang kamu atau dia mengalami masalah tentang kesehatan mental di sini. Ya entah ini kamu atau dia gitu. Terus juga kalau devil nih menandakan bahwa memang salah satu di antara kalian ini punya emosi yang negatif. Ya, termasuk suka melakukan pelecehan, punya sikap yang mendominasi, suka menipu, atau bahkan cemburuan. Dan bisa juga memang cemburuan juga. Jadi paket komplit ya, udah emosinya negatif, pelecehan, mendominasi, suka menipu, dan cemburuan. Ditambah lagi orang yang gampang nafsuan, gampang tergoda atau suka menggoda gitu. Aku lihat salah satu di antara kalian ini memang ada yang punya gaya hidup terlalu hedon atau bisa jadi dia yang punya gaya hidup yang hedon. Sehingga untuk bisa memuaskan kehedonannya ini ya, untuk bisa memuaskan kepentingan dirinya sendiri, dia berani untuk meninggalkan kamu. Ya, mencari kesenangan di luar sana yang bisa menghasilkan materi lebih banyak. Jadi makanya mungkin di sini dia kalau cari pasangan tuh yang lebih kaya dari kamu, lebih lebih bisa memberikan dia materi kayak gitu ya. Oke, The Empress. Ini energi siapa nih? Bisa jadi energi dari kedua belah pihak juga bisa ya. Kalian ini ada yang punya energi sensualitas, energi feminim. Feminim tuh yang kayak lemah lembut ya, penuh kasih, yang kayak gitu ya. Jiwa pelindung seperti sosok ibu lah ya, feminim. Nggak masalah mau wanita atau pria di sini. Terus itu punya jiwa keibuan, energi feminim, suka keindahan atau mungkin ya suka merawat diri gitu ya, suka kecantikan. Terus itu aku melihat selama ini ternyata kalian ini memang ingin sekali bertumbuh dalam keberlimpahan. Ya, jadi makanya di sini mungkin baik kamu ataupun dia atau sama-sama ya, kalian berdua sama-sama selama ini fokusnya itu berorientasinya itu pada materi. Ya, kesuksesan, karir seperti itu ya. Dan aku lihat di sini ada yang memang selama ini kalian itu pengennya hidup yang harmoni-harmoni aja, damai-damai aja, aman tentrem gitu, nggak usah banyak masalah kayak gitu ya. Orangnya nggak mau cari ribut sebenarnya. Terus juga aku melihat di sini baik ini kamu atau dia, silakan dikondisikan saja ini energinya siapa.
kalau misalkan ini kamu, silakan dikondisikan ya, kalau ini misalkan kamu itu orang yang sangat membumi, orang yang secara kehidupan itu aman-aman aja, ya. Terus itu juga, kamu itu seseorang yang tahu bagaimana cara memberi dan menerima cinta, ya, kepada orang yang kamu cintai gitu loh. Kamu juga orangnya penuh kasih sayang, perhatian ya secara umum. Terus itu juga orang yang selalu terhubung dengan jiwa dan batinmu. Kamu selalu menyadari apa yang memang benar-benar ingin hatimu lakukan, gitu ya. Kamu bahkan tidak pernah takut menuntut cinta dan dukungan dari orang-orang yang kamu cintai, seperti itu. Karena memang aku lihat di sini kamu tuh orang yang punya kepribadian suka memelihara, menjaga, ya, mendukung pasangan ataupun orang-orang yang terkasih kamu itu untuk bisa tumbuh. Sehingga kamu itu orang yang nggak takut gitu untuk menunjukkan emosi. Ya, kalau misalkan mereka salah, orang-orang yang kamu sakit itu, orang yang kamu cinta itu salah, ya kamu akan marah kayak gitu. Ya, makanya ini kamu punya jiwa feminim, ya. Oke, saat ini aku melihat ada seseorang ini, entah kamu atau dia, merasa menjadi korban di hubungan kalian, ya. Karena aku lihat di sini mungkin hubungan kalian sama ini tuh ada keterkekangan atau apa ya? Aku lihat situasinya sekarang nampaknya kayak entah ini dia atau kamu merasa saat ini situasinya seperti disudutkan. Dan juga ada rasa takut dan cemas, tertekan, ya, menunjukkan kayak lemah gitu loh. Bisa jadi ini dia ya, bisa jadi ini dia saat ini seperti takut, cemas untuk menghadapi kamu. Nampaknya keadaan dia saat ini kayak tertekan, entah itu tertekan karena kamu sekarang lebih berani, atau memang keadaan hidup dia mungkin lagi sulit. Ya, saat ini ada aku lihat kayak situasi dia kayak lemah, tidak berdaya, seperti itu. Sehingga aku lihat nampaknya dia tidak ada suaranya atau tidak memunculkan dirinya. Sepertinya dia kayak diem-diem aja tuh di sono, nggak apa ya, nggak menunjukkan apa ya keegoisannya, nggak berkoar-koar nih orang seperti itu. Kalau aku lihat memang sebenarnya dia ini lagi mengalami kesulitan. Orangnya juga orangnya drama sih sebenarnya ya. Sebenarnya keadaan dia saat ini seperti terpenjara gitu, karena mungkin ya dia nggak bisa melakukan kebebasan seperti dulu lagi. Ya dia seperti terpenjara saat ini. Oke, ini energi kamu atau dia. Ketika kalian menjalani hubungan, ternyata selama ini itu ada perasaan terpojok atau terjebak dalam hubungan. Ya, hubungan mungkin nampak monoton, hubungan mungkin nampak tidak menemukan jalan keluar dari masalah yang ada gitu ya. Mungkin ada apa ya, cara pandang yang apa ya, tidak bisa menemukan solusi dari masalah hubungan kalian, seperti itu ya. Sehingga mungkin tidak mudah bagi kalian untuk bisa membuat hubungan kalian selama ini tuh bahagia gitu ya. Nah, bisa jadi nih misalkan dia selingkuh, tapi kamu tidak bisa melakukan apapun ya. Karena kamu mungkin orangnya itu terlalu terlalu lembut ya untuk dia. Terus itu dia mungkin orangnya semena-mena, sehingga ya kamu merasa kayak nggak bisa melakukan apapun, merasa terjebak, merasa tercekik, merasa terpenjara dengan perasaan dan situasinya kayak gitu. Ya, giliran kamu misalkan berani untuk melangkah pergi, dia kayak datang lagi, ya mencegah kamu untuk pergi dari dia. Nah, seperti itu mungkin hubungan kalian sering terjadi seperti itu. Sehingga aku lihat hubungan kalian ini memang terasa sulit untuk dijalani. Ditambah lagi mungkin salah satu di antara kalian ini punya kehidupan yang lagi krisis secara ekonomi, bisa jadi, atau memang orangnya mendrama ya, atau mungkin memang orangnya sedang mengalami kesulitan, bisa jadi mungkin dia mengalami kesulitan, sehingga ada kenegatifan di hubungan ini gitu. Bahkan hubungan ini paling ekstrimnya ada yang sampai melakukan kekerasan seperti itu ya, sehingga menimbulkan korban di sini ya, entah itu kekerasannya secara fisik atau mental ya, kekerasannya secara verbal seperti itu, sehingga menimbulkan rasa keputusasaan dan ketidakberdayaan
dari si korban. Siapa nih? Ya, korbannya. Ya, biasanya kalau udah berpisah, ya, korbannya adalah orang yang yang setelah berpisah tuh lebih lebih cantik, lebih ganteng, lebih sukses, lebih bahagia hidupnya. Itu biasanya korban dalam hubungan. Nah, pelaku pasti setelah berpisah itu kehidupannya hancur. Nah, itu. Jadi silahkan disituasikan saja siapa yang selama ini menjadi korban dalam hubungan ini. Gitu ya. Oke, kalau aku lihat ya, sekarang tuh dia melihat kamu seperti sudah ada transformasi, sudah ada perubahan, ya seperti benar-benar kayak udah mengakhiri hubungan antara kamu dengan dia, kamu seperti sudah melepaskan hal-hal yang berhubungan dengan dia, bahkan hubungan di antara kalian sudah dia ngerasa kamu sudah melepaskannya begitu saja gitu kalau aku lihat di sini. Terus itu juga, aku melihat nampaknya memang kamu dengan dia selama ini berpegang teguh pada hubungan yang nggak baik, nggak berjalan dengan baik, ya. Apalagi di sini mungkin ada yang tidak mau berubah gitu, sehingga terlalu berpegang teguh pada kebiasaan yang lama, kebiasaan yang sama, sehingga menghalangi hubungan kalian untuk berkembang selama ini dan akhirnya menyakiti pasangan atau menyakiti satu sama lain, gitu ya. Terus itu aku melihat di sini ternyata situasi dia sekarang itu kayak sedang apa ya, kayak putus asa. Dia benar-benar kayak narik napas dengan keadaannya sekarang. Ya, dia seperti menyerah dengan situasi, dia seperti mau nggak mau harus melepaskan. Dan aku lihat di sini dia kayak merasa bahwa harus berkorban dan menunggu keadaan situasinya membaik-baik itu dalam kehidupannya ataupun dalam hubungannya bersama kamu. Dia nggak yakin dengan arah tujuan hidup dia saat ini, bahkan tentang arah hubungan dia bersama kamu. Pikiran dia kalut saat ini, ya, dan mulai mempertimbangkan untuk memiliki sudut pandang yang berbeda atau sudut pandang yang baru, karena selama ini kan dia terlalu keras kepala dengan prinsip-prinsip dia, keinginan-keinginan dia yang semena-mena, suka-suka hati itu gitu ya. Jadi saat ini dia mulai mempertimbangkan untuk memiliki sudut pandang yang baru. Jadi apa sih yang sebenarnya salah dari aku? Kenapa aku melakukan tindakan A, kok justru malah aku terpuruk, kok aku malah jadinya sulit. Nah, kayak gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia tidak melakukan apapun saat ini. Kenapa? Dalam hubungan kalian ya. Kenapa? Karena dia saat ini tuh hanya bisa memandang kamu dari kejauhan, entah itu stalking dari media sosial atau ya stalking beneran ya dari kejauhan. Karena gini, dia saat ini melihat dari perspektif kamu atau sikap kamu, tindakan kamu. Kalau misalkan saat ini kamu memang benar-benar sudah menolak dia, maka dia nggak tahu harus berbuat apa untuk meyakinkan kamu untuk tetap bersama dia gitu ya. Jadi dia saat ini hanya bisa menunggu sampai kamu mau welcome lagi sama dia kayak gitu. Dan dia sadar, dia tahu bahwa selama ini dia kan nggak pernah gitu memberikan komunikasi yang intim sama kamu, memperlakukan kamu dengan baik gitu, itu kan jarang banget kan. Sehingga aku lihat juga dia kayak belum siap untuk menghadapi segala sesuatu atau konsekuensinya ketika dia nanti datang ke kamu gitu. Selain kehidupannya lagi sulit ya kan, terus juga dia nggak berani untuk ngadepin kamu. Makanya saat ini dia tidak melakukan apapun, dia juga tidak buru-buru untuk membuat hubungan kalian berkembang seperti itu ya, karena dia sadar diri, dia tahu keadaan dia lagi sulit, terus itu mungkin karir atau apa ya, keadaan dia banyak yang tidak tidak goals gitu ya, tidak mencapai goalsnya, tidak mencapai tujuannya gitu, sehingga ya apa ya, saat ini hanya bisa memantau kamu aja, melihat dari perspektif kamu, perubahannya diri kamu, seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini mau memperjuangkan kamu juga, dia nyadar diri keadaan dia tidak setara dengan kamu atau tidak sepadan dengan kamu. Seperti itu, ya. Jadi aku lihat di sini dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk bisa
memperjuangkan kamu atau datang lagi ke kamu gitu. Karena aku lihat memang benar ya, Six of Pentacles reverse. Jadi memang saat ini itu ada kesulitan dari materi, karir, keuangan tuh lagi dalam keadaan sulit nih orang. Ya, pekerjaan itu lagi rumit, ruwet, kayak nggak selesai-selesai tuh masalah atau proyek atau apalah gitu ya. Banyak penundaan dalam pekerjaan dia. Bahkan orang ini tuh kayak effort apa ya, kerjaan dia tuh ya, usaha dia tuh kayak dipandang rendah atau memang lagi drop gitu loh, kayak nggak semangat gitu ya, kayak nggak tahu lagi deh harus berbuat apa gitu. Orangnya juga boros aku lihat di sini. Aku lihat hidupnya kurang ada pertumbuhan, bahkan justru malah menunjukkan kemunduran. Ada ketidakstabilan dalam hidup, aku lihat di sini karir, keuangannya nggak stabil, bahkan kurang punya penghargaan atau kurang dihargai orang. Aku lihat di sini dia. Terus itu juga aku melihat di sini untuk masalah hubungan kamu dengan dia juga masih kayak merasa sulit gitu untuk untuk memperjuangkan hubungan kalian. Karena saat ini pun sebenarnya dari dulu hubungan kalian itu terjebak dalam kemonotonan, kurang adanya perkembangan koneksi. Kenapa? Karena ternyata di sini dia kurang effort gitu loh untuk hubungan ini. Dia orangnya mungkin kaku kali ya. Orangnya kaku aku lihat di sini. Sehingga menurut dia kalian berdua ini kayaknya butuh ruang dan butuh jeda dulu untuk hubungan ini. Karena di sini menurut dia lebih baik prioritaskan saja dulu karir, keuangan seperti itu ya. Karena ya mau dipaksakan juga selama ini kan udah terjalin tuh hubungan, udah dicoba, tapi ternyata kalian itu kayak sulit gitu meluangkan waktu berkualitas, quality time untuk kalian bersama habiskan gitu ya. Jarang banget gitu, susah gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini karena kalian selama ini hanya prioritasnya itu di karir dan keuangan, jadi kalian berdua tidak bekerja cukup keras untuk hubungan kalian bisa berkembang gitu. Karena itu kurang ada waktu untuk bisa dihabiskan waktu bersama gitu. Sehingga makanya saat ini menyebabkan putusnya hubungan kalian karena terlalu sibuk dengan pekerjaan, keuangan, atau masalah-masalah yang lainnya seperti itu. Dan aku lihat memang sih ya situasi ini mungkin sering membuat kamu kesal karena lambatnya koneksi atau perkembangan di hubungan kalian. Ditambah lagi kalau misalkan dia seorang pria gitu ya, kok nggak ada effortnya gitu yang ngeselin gitu ya. Tapi mungkin kalau kalian juga pria, dianya yang wanita, ya kalian juga ngerasa mungkin ya, kok dia ini juga kayak cuek banget sih gitu ya, perempuan tapi kok cuek banget gitu ya, kayak nggak ada effort. Karena kalian merasakan sendiri ya, kayak usaha apapun yang kalian lakukan selama ini untuk hubungan kalian itu seperti tidak efektif gitu, kayak nggak ada hasilnya gitu, mau pontang-panting kayak apa juga memperjuangkan hubungan kalian kayak ya stuck aja tuh hubungan, monoton kayak gitu. Sehingga saat ini kalian mulai memikirkan, mulai memusatkan perhatian kalian pada pencapaian-pencapaian kalian saja saat ini ya. Jadi menurut kalian itu kayaknya perlu dievaluasi ulang secara sepenuhnya. Sebenarnya apa sih arah tujuan hidup kalian sebenarnya saat ini? Untuk saat ini, yang mana sih yang lebih baik untuk kalian lakukan, untuk kalian prioritaskan, untuk kalian jalani gitu. Jadi kalau aku lihat lebih ke baik kamu ataupun dia lebih ke karir dan keuangan gitu ya. Mau karir dan keuanganmu saat ini sedang baik-baik saja, tapi memang aku lihat fokus kamu masih di situ, tetap di situ di karir dan keuangan. Ya, belum ada pemikiran untuk cinta-cintaan. Dan dia, aku lihat keadaan dia terperosok secara materi dan karir, ya mau nggak mau harus tetap berjuang di situ juga gitu kan. Walaupun kamu lihat saat ini dia bersama pasangan, ada pasangannya gitu ya, ya pasangannya sama kayak dulu dengan kamu, ya dicuekin, ya, ya intinya kayak sulit aja gitulah, intinya sulit aja gitu. Walaupun dipaksakan dia tetap bersama pasangannya, ya dia tetap ngerasa sulit gitu untuk bisa bebas menjalani hubungan percintaan itu sulit gitu. Karena ya keadaan keuangan dan karir dia aja ribet gitu, ya lagi sulit gitu.
Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Capricorn. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 28, 17, 5, 13, 25, 23, 9, 22, 3, 11, 29, 20, 1, 31, 12, 17, 7, 6, 26, 27, 10, 19, 15, 16, 21, 18, 8, 30, 24, dan 14. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada September, April, Juni, Desember, Januari, Maret, Mei, Agustus, November, dan Juli. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio kerbau, sio babi, sio kelinci, sio monyet, sio tikus, sio ayam, sio kuda, sio kambing, sio naga, dan sio macan. Nggak kelihatan. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Q, Z, X, N, U, R, O, D, F, K, S, P, C, M, A, T, D, I, H, G, L. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.